Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam. Ibadah minggu ini tidak kita laksanakan di gereja sebagaimana biasanya, akan tetapi di rumah masing-masing karena adanya pandemi corona. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi hakikat daripada ibadah itu sendiri. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, mari ibadah ini kita mulai dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 13, baitnya yang pertama. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan dimasihi Tuhan Yesus Kristus, baiklah ibadah ini kita serahkan kepada Tuhan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya dan memelihara dengan kasih setianya. Turunlah kiranya anugerah dan sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus kepada ibadah kita. Mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan masih Tuhan, kita sambut nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 13, baitnya yang kedua. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Jemaat, kami persilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mendasari ibadah minggu ini, saya ambil dari Mazmur 89. Mazmur 89, ayatnya yang ke-12, yang demikian firman-Nya. Punya mula langit, punya mula juga bumi. Dunia serta isinya Engkaulah yang mendasarkannya. Nah, dengan dasar ini mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita sambut kembali nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 335, baitnya yang pertama. Manusia yang meluku menaburkan benih, tetapi kesuburan Tuhanlah yang memberi. Air hujan dikirimnya dan panas yang segar. Akhirnya padi tumbuh menghijau dan mekar.
baik, semak anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Mari kita bersama-sama menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Sepanjang seminggu kami sudah boleh Tuhan perkenankan melakukan aktivitas kegiatan di tengah-tengah keluarga kami. Dan saat ini Tuhan, Engkau perkenankan kembali untuk kami bersama-sama membangun ibadah. Meski di rumah kami masing-masing. Oleh karena itu Bapa, ibadah yang kami bangun kiranya menguatkan iman percaya kami. Kami semakin dekat kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, apa yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesai hanya kepada-Mu Tuhan. Oleh karena itu, apabila ada dosa terselip di dalam kehidupan kami, ampunilah kami, layakkan kami, sehingga kami boleh melanjutkan ibadah ini dengan penuh sukacita dan syukur. Terlebih di dalam kami melanjutkan kegiatan-kegiatan aktivitas kami di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Tuhan kami Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesai hanya di tangan kuasa-Mu. Dan terpujilah nama-Mu pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sambut nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 335, baitnya yang kedua. Diciptanya yang jauh yang dekat, samudera yang luas dan rimba yang lebat, tak satu dilupakan, semua dibela. Diberi makan, tak kunjung bersela. Apapun yang baik, semak anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membuka Alkitab kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 11, dilanjutkan ayat 22 sampai 29. Namun sebelum kita akan membaca, merenungkan firman ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pertolongan dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang maha kasih, puji Tuhan, hari ini kami Engkau beri kesempatan untuk membuka firman Tuhan yang kami yakini sebagai petunjuk hidup baru bagi kami. Hari ini kami akan membaca, merenungkan dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 11. Kiranya Tuhan membuka pikiran dan hati kami masing-masing, terlebih kepada Bapak Pendeta, kiranya Tuhan kirimkan roh hikmat, sehingga apa yang disampaikan semua berasal dari Engkau. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya.
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Dilanjutkan ayat yang ke-22 sampai 29. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu yang hari ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita sambut firman hari ini dengan kita pujikan Kidung KPJ 192 ayat yang pertama. Kabar gembira
srana paring piwulang margine kautama timen yang pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami. Baiklah, saudara-saudara yang dikasihi dan dimasihi Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 11 dan 22, 29. Saya sambung dengan Matius pasal 28 ayat 18, 19 dan 20. Yang demikian, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan dimasihi Tuhan, ayat nasnya diambil dari Kejadian 1 ayatnya yang 26. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, sebelum kita akan renungkan, kita akan menyapa selamat pagi, selamat beribadah, shalom, dan salam patunggilan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, kira-kira berapa ya umur dunia sekarang ini? Coba siapa yang bisa menjawab atau memberi komentar? Jemaat? Ya, enggak tahu. Pak Majelis, Bapak Ibu Majelis, ya, Guru Injil, ya, tidak tahu. Saya juga tidak tahu persis Bapak Ibu berapa umur dunia sekarang ini. Menurut Alkitab bahwa dunia ini umurnya kurang lebih 4020 tahun. Jadi Alkitab hanya bisa mencatat mulai bapak leluhur kita, yaitu Bapak Abraham. Ketika di Palestina dan sebelumnya itu sekitar 2000-an. Sampai 0 Masehi itu berarti 2000 ditambah sekarang Masehi sampai tahun Masehi sampai sekarang 2020 berarti 4020-an. Itu catatan Alkitab atau menurut Alkitab. Jadi yang prasejarah tidak bisa dihitung. Zamannya Adam dan Hawa, Kain Habil dan zamannya Nabi Nuh tidak bisa dihitung. Nah, menurut para arkeolog atau ahli purbakala bahwa dunia ini umurnya jutaan tahun. Wow, panjang Bapak Ibu ya, sudah tua. Bahkan miliaran tahun. Kalau demikian umurnya jutaan tahun, bahkan miliar itu berarti dunia ini sudah tua. Bahkan tua sekali. Kalau manusia itu sudah tua, 80, 85 mau kemana? Demikian juga dunia. Ya, pasti sakit-sakitan, pasti sakit Bapak Ibu. Nanti kita akan melihat apakah betul dunia ini sakit, ya, atau menderita, ya. Nah, kita akan nanti melihat firman Tuhan ini. Pada waktu dunia ini diciptakan memang keberadaannya semerawut, tidak beraturan, kacau balau. Di ayat 2 disebutkan di sana, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Ya, kosong, gelondangan Bapak Ibu. Dan gelap. Tuhan Allah menatanya, Tuhan Allah kembali mengaturnya, Tuhan Allah menertibkannya kembali dengan berfirman, jadilah terang. Ya, jadilah terang. Berfirmanlah Tuhan, jadilah. Kemudian terang itu dipisahkan dengan gelap.
akhirnya menjadi ada siang, ada malam, ada lautan, ada daratan, ada panas, ada hujan, ada kehidupan, ada kematian. Dan ini paradok, bertentangan, tapi itu untuk kepentingan manusia, kebaikan manusia. Dan ada segala macam jenis hewan, ternak, tanaman, dan segala tumbuh-tumbuhan dan segala isinya. Lengkap, sempurna. Dan dunia yang diciptakan Tuhan ini sungguh amat baik, indah, elok, dan mengagumkan. Orang mengatakan subur makmur gemari parot dinawi. Iya. Orang mengatakan juga dunia ini seperti Taman Eden, seperti Firdaus, seperti surga dunia. Ya luar biasa Bapak Ibu. Sehingga manusia tidak perlu. Dan manusia tinggal menikmati saja, makan tinggal ngambil, buat tinggal metik Bapak Ibu. Ini yang dialami manusia zaman prasejarah. Bahkan penyanyi Kus Plus dalam menghayati bumi milik Tuhan ini dengan alunan suaranya bukan lautan, hanya kolam susu. Jadi digambarkan di sana, ya subur makmurnya dunia ini seperti itu. Bahkan tongkat dan kayu dilempar jadi tanaman. Betapa suburnya, betapa asrinya dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bumi, dunia yang amat baik dan sempurna ini diserahkan kepada manusia di Kejadian 1 ayat 26 tadi. Tuhan mengangkat manusia menjadi wakilnya. Tuhan mengangkat manusia menjadi mandatarisnya, rekan kerjanya, dan memberikan kuasa untuk mengelola bumi ini, untuk menjaga, merawatnya, dan mengembangkan serta mensyukuri bumi ini. Ya, umat pada zamannya Adam dan Hawa sungguh amat senang, amat bahagia di tengah-tengah Taman Firdaus bersama-sama dengan Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan dibangun. Demikian juga hubungannya dengan lingkungan, makhluk-makhluk lain di sekitarnya. Tadi saya sebutkan makan, ya tinggal ambil. Namun setelah bumi dengan segala isinya ini ada di tangan manusia, apakah manusia yang diserahi, diberi kuasa mengelola bumi ini dengan baik? Tidak. Apakah manusia merawatnya dengan tanggung jawab? Juga tidak. Manusia yang namanya Adam dan Hawa tidak mengindahkannya, malah memberontak. Adam dan Hawa tidak mau diperintah oleh Allah. Kalau bisa memerintah Allah, itu ketika manusia jatuh dalam dosa di Kejadian 3 ayat 3 dan 4. Bila perlu Allah harus kita perintah ini. Dan pemberontakan, perlawanan ini terus menerus sepanjang sejarah kehidupan manusia. Manusia saling menguasai, manusia saling menyerang, manusia saling menghancurkan sesamanya, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Bahkan kelompok dengan kelompok, dan mungkin juga perorangan atau individu dengan individu, sehingga korbannya luar biasa dengan nyawa yang melayang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa yang diberikan Allah tidak dipakai untuk melindungi. Kuasa yang diberikan oleh Allah kepada manusia tidak dipakai untuk mensejahterakan rakyatnya, melainkan dipakai untuk memeras, memperkaya dirinya sendiri, memperkaya keluarganya. Mestinya kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada pemimpin, kepada raja, itu sebagai teokrasi untuk membela, melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. Namun yang terjadi tidak demikian. Tidak hanya itu saja, bumi milik Tuhan ini mereka jarah, mereka tambangnya mereka ambil, mereka keruk, hutannya mereka babat, hasil lautnya mereka rampok. Bapak Ibu, bumi ini dirampok, dirusak oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Terlebih mereka yang mempunyai kekuasaan atau power, Bapak Ibu, untuk memperkaya dirinya sendiri, keluarganya sendiri, kelompoknya sendiri, sehingga dunia ini yang sudah tua, yang tadi disebut umurnya jutaan tahun, ini sedang sakit karena disakiti oleh manusia. Selain itu, saudara-saudara, ditambah banyaknya atau tidak sedikit para pemilik modal atau orang-orang yang punya duit
kurang mencintai bumi ini, kurang mencintai lingkungan ini. Tanah-tanah yang produktif disulap jadi pabrik, tanah-tanah yang produktif disulap jadi perumahan. Belum lagi adanya limbah pabrik yang dibuang tidak pada tempatnya, dan masih banyak hal yang lain lagi. Nah, semuanya ini membawa dampak yang sangat buruk bagi lingkungan, bagi kehidupan manusia, dan bahkan mendatangkan bencana. Di sana sini terjadi banjir bandang, tanah longsor, gempa, tsunami yang membawa korban harta dan bahkan jiwa manusia yang melayang. Iklimnya menjadi kacau. Kalau dulu Bapak Ibu bulan September, Oktober, November, Januari sampai Februari itu udaranya sejuk, segar. Ya, kalau bulan-bulan seperti ini itu bulan panas ya. Ini hari kemarau, tapi sekarang bisa Bapak Ibu bisa melihat ya, terbalik-balik musimnya. Posisi matahari kadang bisa bergeser ke kiri atau ke kanan, kita bisa melihat matahari. Ya, polusi menjadi kotor. Ya, bumi yang kita tempati ini semakin panas. Udaranya semakin kotor. Bumi yang kita tempati ini semakin tidak nyaman dan bahkan mengancam kehidupan manusia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tahun 2021 bulan Agustus, saya memasuki emeritus atau pensiun bahasa kerennya. Sebelumnya saya sudah memikirkan nanti pindah kemana. Kalau mau pulang ke Surabaya, tinggal di Surabaya, di sana ada Lapindo, Bapak Ibu, di Sidoarjo. Padahal itu diperkirakan itu 40-50 tahun tanahnya melorot. Saya tidak mengatakan jebol atau ambrol, Bapak Ibu. Ya, gak jadi, Bapak Ibu. Kemudian kalau kita pulang ke rumah di Yogyakarta, di sana ada gunungnya Mbah Marijan. Hampir 8 tahun belakangan ini Bapak bisa melihat batuk-batuk bahkan mengeluarkan lahar panas, ditambah dengan adanya gempa. Ya, Jogja dan Bantul ini. Kalau kita pindah ke Lampung, enak, tanahnya luas, murah, tetapi setiap tahun ada kiriman asap tebal karena hutannya terbakar atau hutan gambusnya dibakar. Ini. Sekarang saya masih di Jombang. Kalau di Jombang enak, kebersamaan kita, toleransi tinggi, Bapak Ibu. Ya, tapi sekarang pabrik-pabrik sudah masuk kampung, Bapak Ibu. Pabrik-pabrik sudah masuk desa. Ya, saya tidak menyebutkan pabrik-pabrik apa itu, Bapak Ibu. Ya, 15 sampai 25 tahun mendatang akan menjadi masalah lingkungan. Pasti anak-anak kita, cucu kita, generasi kita akan menerima buruknya lingkungan itu kalau kita tidak mulai sekarang mencegahnya. Apalagi para pemilik modal yang saya sebut tadi, ada banyak yang kurang mencintai lingkungan. Ya, dan tidak sedikit sawah ladang yang tadi disulap jadi perumahan dan pabrik. Belum lagi sekarang ini kita menghadapi musuh besar yang tak kelihatan. Apa itu? Pandemi corona atau pagebluk, Bapak Ibu. Ya, kalau pagebluk itu pagi sakit, malam meninggal. Malam sakit, pagi mati karena mungkin tidak terjangkau oleh medis. Nah, pagebluk atau pandemi corona ini Bapak Ibu bisa melihat ya korbannya. Nah, jadi dunia ini sakit dan lengkap, rusaknya lengkap, hampir nyaris sempurna. Nah, inilah kenyataannya bahwa bumi dunia yang kita tempati ini sedang sakit. Kita tidak boleh membiarkan begitu saja, tetapi harus kita sikapi. Kita harus peduli, kita harus saling bahu-membahu bergandeng tangan untuk memperbaikinya, merawat, menjaganya agar bumi milik Tuhan ini tidak semakin rusak dan kacau, melainkan kembali menjadi baik dan sehat kembali. Ini tugas kita. Sekali lagi ini tugas kita bersama, termasuk tugas orang percaya dan tugas gereja itu sendiri.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, tugas gereja sebagaimana di Matius 28 yang saya baca ayat 18, 19, 20 tentang amanat agung. Kesaksian gereja bukan lagi menyelamatkan jiwa-jiwa digowo ke surga, bukan Bapak Ibu. Jadi bukan membaptiskan, bukan menjadikan Kristen, tetapi menyelamatkan secara totalitas jasmani dan rohaninya. Artinya mereka yang sudah dibaptis, sudah menjadi milik Kristus, perlu didampingi, perlu dibina, perlu dikuatkan, perlu dilayani, dan perlu dimampukan agar tetap setia dan mampu melakukan perintah Tuhan, mampu melakukan kehendaknya sebagaimana di Matius 28 ayat 20 tadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, selain itu, kesaksian gereja selain membawa mereka untuk memampukan melakukan kehendak Tuhan, kesaksian gereja adalah untuk menyelamatkan bumi ini. Sekali lagi, menyelamatkan bumi, menjaga, merawat lingkungan bumi ini tetap asri, tetap bersih dan segar dan sehat, sehingga umatnya kita semua boleh hidup dengan tentram dan nyaman di dalamnya, dan kita boleh menikmati berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini atau dipandu dengan tema kita, cintai bumi milik Tuhan, bagaimana sekarang sikap kita untuk menghadapi bumi yang sakit ini? Ada beberapa hal. Yang pertama, kita diajak mencintai bumi dengan menjaga, merawat lingkungan di mana kita berada. Yang pertama, kita jangan membuang sampah dengan sembarangan, membuang limbah yang tidak pada tempatnya, menebang pohon-pohon yang dengan seenaknya, mengurangi penggunaan tas plastik dan kresek, Bapak Ibu. Itu yang pertama, paling tidak kita ambil bagian di sana. Yang kedua, kalau kita diberkati punya sawah, ladang, apakah itu dari berkat Tuhan, kerja keras kita atau dari warisan, mari sawah ladang kita ini kita tanami dengan tanaman yang produktif. Dan jangan dilepas atau dijual kepada mereka yang tidak suka dengan lingkungan itu, yang saya sebut tadi di atas. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau kita diberi kuasa menjadi orang nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya di negeri yang kita cintai ini, hendaknya kekuasaan itu dipakai untuk melindungi dan mensejahterakan rakyatnya, dan bukan untuk memperkaya dirinya sendiri. Yang keempat, gereja harus berani menyuarakan kenabian, suara kenabian kepada mereka-mereka yang mencoba merusak lingkungan. Memang ada ini Bapak Ibu ya, dampaknya yang kuat ya, atau mungkin gereja akan menghadapi hal-hal yang kurang enak di dalam menyuarakan kenabian ini, suara kenabian ini. Itu harus kita tetap lakukan bersama-sama saudara-saudara kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, yang kelima, kesaksian kita yang kita lakukan sudah tidak lagi menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat dibawa ke surga baka. Sekali lagi bukan itu, melainkan agar mereka mencintai lingkungan bumi ini dengan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, tidak membuang sampah dengan sembarangan, tidak membuang limbah yang tidak pada tempatnya, dan seterusnya. Nah, dengan kelima hal ini yang kita lakukan dalam kehidupan kita, maka kita boleh menikmati bumi ciptaan Tuhan ini dengan tenang, dengan nyaman, dan dengan damai, bersama-sama dengan Tuhan dan bersama-sama dengan sesama kita. Kiranya firman Tuhan ini ada dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Kita mengambil saat teduh.
Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, kita pujikan nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 289 bait 1 dan 2. 289 bait 1 dan 2. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah tuaiannya yang Kau beri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dengan umat percaya seluruh dunia mengikrarkan iman percaya kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang telah kita terima, baik kesehatan, rezeki, kekuatan, dan keselamatan. Oleh karena itu, mari kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan yang didasari firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam Alkitab, yaitu Injil Matius 6 ayat 19-20, yang berbunyi demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Amin. Kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan yang akan diiringi pujian dari Kidung Jemaat nomor 337, bait pertama sampai selesai. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur,
lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Baiklah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dan dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kembali kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih atas semua berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami, keluarga. Terlebih pada minggu ini diperkenankan kami membangun ibadah keluarga di rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita. Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan, kami bersyukur atas rezeki, pekerjaan, keselamatan yang telah kami terima dalam kehidupan kami, keluarga masing-masing. Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini kami juga berdoa kepada bangsa dan negara kami, utamanya para pemimpin bangsa, Bapak Presiden dan wakilnya, staf kabinetnya, bahkan seluruh masyarakat Indonesia. Kau berkati apa yang menjadi keperluan kebutuhannya. Tuhan, terlebih Engkau memberikan hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan pada pemimpin bangsa kami dalam mengemban tugas mulia di negeri yang kami cinta ini, dengan penyertaan dan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan segala bentuk kesulitan dan pergumulan, utamanya dalam menghadapi pandemi corona, agar bangsa ini dapat keluar dan mampu mengatasi krisis ini, sehingga warga masyarakat dan warga jemaat boleh kembali menikmati kehidupan yang aman, yang tentram, yang damai, sejahtera di negeri tercinta ini. Kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan berkenan mengkuduskannya, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan melalui kegiatan gerejamu di tengah-tengah yang sudah Tuhan tempatkan Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Kertorejo. Terima kasih ya Tuhan atas semua berkat, atas semua penyertaan. Dan inilah Tuhan doa dan permohonan kami yang akan kami lengkapi dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan undur
dari tempat ibadah ini dengan mengingat firman-Nya. Mazmur 146 ayat 5-6. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia memelihara untuk selama-lamanya. Kita sambut Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan dari Kidung Pasaman Jawi, KPJ nomor 426, baitnya yang pertama. Apa sira ngupaya inten kanggo makuta ing papan asonista ana inten kang ngatya inten miwaretna manungsa pinanda Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Allah Bapa yang menjadi sumber segala berkat, Tuhan Yesus yang menjadi sumber segala cinta kasih, dan Roh Kudus yang menjadi sumber segala hikmat dan kekuatan, senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 426, baitnya yang kedua. Tumrap jiwa balela nikur saka Gustinya undana kabar bunga yeku Injil ing Allah inten miwaretna rong manungsa winanda yogya linarikina kagem makuta raja. Bapak, Ibu, saudara, jemaat dipersilakan duduk kembali dan boleh mengambil saat teduh.